Nabda. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Puji syukur kita turun kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Tentu nikmat yang paling kita puji untuknya Allah berikan kita nikmat iman, keamanan, kesehatan, kemudian hidayah darinya agar kita meniti jalan as-salafus salih, manusia terbaik setelah mereka para nabi dan rasul. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada hamba kekasihnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri-istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan pertama kita untuk sebuah kitab yang mulia yang terkait tentang al-manhaj, tata cara beribadah yang benar pada Allah Rabbul Alamin, itu al-manhaj as-salafi, dengan sebuah kitab yang berjudul Kun Salafiyan alal Jaddah, karya besar Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah kita akan mulai pada halaman 12 ya. Halaman berapa? 12. Sudah dibuka? Safhah Ithnata Ashar. Halaman 12. Dan ini penting, kajian terkait tentang manhaj, agar seorang memiliki cara berpikir yang benar terkait tentang agama dan berinteraksi dengan dalil-dalil secara apa? Benar. Sesuai dengan fahmus salafil ummah. Sudah buka halaman 12? Sudah? Sudah. Iqra ya, baca. Halaman 12, mulai dari pertama. Innalhamdulillah. Apa bukunya beda? Sama, sih. Ini 12-nya sini. 12-nya sini. Oh, beda satu halaman. Oh, berarti antum di halaman 13. Ya. Halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, hasbuk. Naqra'u faqratan faqrah. Kita baca satu paragraf, satu apa? Paragraf. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini pengarang memulai kitabnya yang mulia dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dalam Al-Mukatabat ketika menulis surat-surat beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau antum ya WhatsApp, antum mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, tambahin. Sebagian yang kurang, Bismillah. Tidak apa-apa, tapi sesuai sunnah apa? Dan begitu juga ya Nabi-Nabi sebelum Muhammad SAW ketika mereka melakukan mukatabat, yaitu kirim surat, maka mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan kata yang sempurna. Dengan penambahan Ar-Rahman
Ar-Rahim. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk isti'anah, yaitu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan sebelumnya, ba di sini adalah ba lil isti'anah, yaitu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan betapa lemahnya manusia dan butuhnya manusia kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga, tabarrukan sebagai bentuk ngalap berkah, meminta berkah dengan ucapan basmalah ini. Dalam hadis disebutkan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalah fa huwa aqta au abtar. Setiap perkara-perkara baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka aku putus, aku berhentikan keberkahannya. Kemudian di sini pengarang rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, memulai dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah, yang mana adalah khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW tatkala haji wada. Maka beliau sang penulis mengatakan, innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan isyarat bahwasanya setiap muslim ataupun muslimah pada setiap keadaannya harus memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia melihat suatu hal yang ajaib, suatu hal yang mencengangkan mata, pendengaran ataupun yang lain, maka ia mengucapkan alhamdulillah, semua pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berhasil, ia mengucapkan alhamdulillah. Ketika ia sukses, ia mengucapkan alhamdulillah. Ketika segala sesuatu sesuai dengan rencana, ia ucapkan alhamdulillah. Ia tidak nisbatkan semua itu karena kemampuannya, karena kecerdasannya, atau karena relasinya, atau kedekatannya dengan orang-orang yang memiliki pengaruh pada perkara-perkara dirinya. Tapi yang nisbatkan semua itu adalah kepada Allah Rabbul Alamin. Karena semua perkara menjadi baik, menjadi lurus, menjadi sesuai rencana adalah karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nahmaduhu, kita memuji Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sempit ataupun lapang, mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau dalam keadaan susah kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal wa nasta'inuh, dan kita minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita minta tolong. Makanya bismillah baiknya untuk minta apa? Tolong. Wa nastaghfiruh. Apa artinya nastaghfiruh? Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ya, wallahi demi Allah, ya, setiap hari aku tuh istighfar kepada Allah itu lebih dari 100 kali. Padahal Nabi dosa-dosanya telah diampuni, yang lampau dan akan datang. Maka ketika Nabi SAW beristighfar lebih dari 100 kali, maka kita sebagai manusia harus berusaha untuk apa? Lebih. Nah, kita banyak dosa. Ya. Wa natubu ilaih, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hal-hal yang kita lakukan adalah sebuah dosa. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya jiwa kita. Karena jiwa kita itu senantiasa membisikkan hal-hal buruk. Kata Allah apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu membisikkan hal-hal yang buruk. Ya. Apalagi kalau kajian hujan ya. Naknya di rumah makan mie ayam. Mie Jawa. Mantap ya. Kalau bakso cheap ya. Layak. Tapi di situ ada sebuah amanah yang besar. Menuntut ilmu yang menjadi penyelamat hamba. Yang menjadi seorang hamba lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba meninggalkan sebuah kenikmatan karena Allah, maka Allah akan ganti untuk dirinya yang lebih baik. Wa sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya amalan kita. Jadi Masya Allah ya, ini luar biasa. Buruknya amal. Orang kalau melakukan dosa, ya, kita berlindung kepada Allah
supaya tidak terjatuh pada dosa tersebut. Kalaupun sudah terjatuh, kita berlindung kepada Allah agar Allah ampuni dosa tersebut dan kita tidak terkena imbas efek buruk setelah perbuatan dosa. Karena dosa itu biasanya ada efeknya. Ya. Ada apa? Efek. Walaupun tidak kelihatan, tapi ada apa? Efek. Tercium. Kemudian man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Jadi hidayah itu di tangan siapa? Allah. Kemudian yang kedua, hidayah itu harus dijemput, bukan ditunggu. Ustadz, ana mau nunggu hidayah. Nunggu di mana, akhi? Di atas kasur, di kamar Ustadz. Nah, tidak mau sholat sampai datang hidayah, tidak bisa. Dia harus menjemput apa? Hidayah. Oleh karena itu, simak firman Allah Subhanahu wa taala ini, catat ya. Surat Al-Ankabut. Ya, surat apa? Al-Ankabut. Catat baik-baik. Surat Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari hidayah, bersungguh-sungguh meminta hidayah, didatangi untuk tempat-tempat hidayah, tempat-tempat baik dia datangi, berusaha untuk meminta kepada Allah hidayah. Selain berdoa, ia juga berusaha untuk mendatangi tempat-tempat hidayah. Walladzina jahadu fina, maka kata Allah apa? Lanahdiyannahum subulana. Maka kita akan tunjukkan, berikan dia hidayah untuk mencapai jalan-jalan baik kita. Jadi jalan-jalan menuju surga Allah, ya, itu ditunggu apa dicari, Mas? Dicari. Dicari, didatangi, dijemput. Ya. Diusahakan dengan penuh effort, penuh semangat untuk mendatangi tempat-tempat hidayah tersebut. Maka ketika orang benar-benar sungguh kepada Allah, Allah akan kasih hidayahnya. Ya. Kemudian, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَلَهُ. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan dirinya hidayah. Kemudian setelah itu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka inilah pedoman utama seorang muslim, bersyahadat tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak boleh berbuat kesyirikan. Tidak boleh berbuat apa? Syirik. La syarikalah. Tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad hamba dan utusannya. Muhammad adalah hamba Allah, kekasih Allah yang maksum. Ketika beliau salah langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan Tuhan, kan, tapi dia seorang manusia yang diberikan wahyu untuk diikuti, didengarkan perintahnya. Maka barang siapa yang taat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka ia masuk neraka. Maka pada paragraf yang pertama ini semuanya pelajaran akidah jamaah. Ini lihat khutbahnya Nabi. Yang pertama kali tentang apa? Akidah. Akidah. Penanaman akidah. Karena akidah dan manhaj ketika sudah benar, semuanya akan menjadi ringan. Ketika sebuah pohon ya, memiliki akar yang kokoh, maka ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, dia akan kokoh. Tapi ketika sebuah pohon memiliki akar yang sangat lemah, ya, serabut, ya, tidak
tunjang ke dalam bawah tanah, maka walaupun sebesar apapun dahannya, sebanyak apapun daunnya, maka akan rentan untuk dirobohkan dan rusak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Maka takwa adalah buah dari jiwa yang baik. Maka setiap jiwa ini bersiap anda, taunya dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah katakan, wahai orang-orang beriman. Karena orang yang mau bertakwa itu pasti orang yang beriman. Maka tidak setiap muslim adalah orang yang bertakwa. Kan, tapi Allah panggil orang yang beriman karena orang yang beriman ini lebih mudah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia adalah orang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian dalam ayat berikutnya surat An-Nisa ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan darinya Allah ciptakan pasangan, yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dari kedua pasangan tersebut atau dua insan tersebut banyak laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu, dan berkata dengan perkataan jujur dan baik. Jadi tandanya orang baik itu ngomongnya baik apa buruk? Ngomongnya apa? Jadi kalau antum mengaku sebagai elemen manhaj as-salaf, tutur katanya itu dijaga. Ya, ngaji kemana-mana, tapi tutur katanya tidak bagus. Itu cerminan hatinya apa? Nah, ketika sudah tutur katanya buruk, kotor, jelek, penuh suudzon, dan yang lainnya, maka itu menandakan hatinya itu kotor. Maka lihat firman Allah, bertakwalah kepada Allah. Kalau takwanya sudah benar, hatinya sudah benar dan bersih, maka ia akan mudah untuk berkata jujur dan baik. Itu juga ketika antum memiliki anak ya, putra ataupun putri, ya kan? Ketika emosi, ya, maka berkata dengan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, yang mana hal itu bisa memperbaiki amalan kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan setiap dosa-dosa kita. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia berada pada kemenangan yang sangat besar. Ya. Maka ini wasiat tentang takwa, khutbatul hajah. Ya. Ada terusannya sebenarnya. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ya, Iqra ya akhi. Baca. Faqad ba'athallahu nabiyahu Muhammadan rahmatan linnas Sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik, hasbuk. Faqad ba'atha Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabi. Ini nabi tidak main-main. Seorang nabi yang didoakan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam.
lebih dari 2000 tahun lamanya. Tatkala itu Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Ya Allah, utuslah di antara mereka seorang rasul yang membaca ayat-ayat, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan setelah 2000 tahun kemudian. Maka Nabi ini memiliki sebuah ciri khas, sebuah simah, sebuah hal yang menonjol dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Rahmatan linnas, yaitu rahmat bagi seluruh manusia. Bukan hanya orang beriman saja, tapi seluruh manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, catat baik-baik surat Al-Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Allah telah berikan sebuah kenikmatan, maka diutusnya rasul itu adalah kenikmatan di atas kenikmatan yang sangat besar. Dan Allah kembali tegaskan dalam surat Al-Imran ayat 164, di mana Allah berfirman, laqad mannallah, sungguh Allah telah berikan karunia kenikmatan di atas kenikmatan yang wajib kita syukuri. Idz ba'atsa fihim rasulan, yaitu apa? Ketika tatkala Allah utus seorang rasul, yatlu alaihim ayat, yang mana ia membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan rasul tersebut itu mensucikan jiwa. Jadi tugas Nabi itu juga tazkiyatun nufus. Itu mensucikan apa? Jiwa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan ia juga mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di akhir ayat dikatakan, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang mana sebelum diutusnya Rasul, mereka manusia berada dalam kebodohan dan kesesatan yang jauh. Maka diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nikmat di atas apa? Nikmat. Nikmat di atas nikmat. Kemudian rahmatan linnas, Nabi itu rahmat bagi apa? Manusia. Dan di sini Allah tegaskan Nabi itu rahmat untuk seluruh alam semesta. Insya Allah. Rahmat bagi seluruh apa? Jadi bukan hanya untuk orang beriman, tapi seluruh apa? Kok bisa, Ustaz? Kok bisa? Maka lihat, Nabi SAW rahmat bagi orang kafir. Rahmat bagi orang apa? Kafir. Kenapa? Maka lihat, orang kafir itu ada berapa macam? Musta'man, mu'ahad, dhimmi, dan harbi. Ada 4 macam. Ya. Yang pertama kafir harbi. Kafir yang memerangi kita kaum muslimin, hendak membunuh kita. Kafir dalam peperangan. Kafir dalam apa? Peperangan. Maka di sini Nabi SAW mensyariatkan untuk memerangi mereka. Rahmat buat apa orang kafir? Kenapa? Karena orang kafir ini apabila dia mati, ya meninggal dunia, kafir harbi ini, kafir dalam peperangan ini meninggal dunia, ia akan menjadi rahmat untuk seluruh alam. Kekufurannya tidak menyebar. Ya. Kekufurannya apa? Tidak apa? Menyebar. Berhentikan, Allah berhentikan untuk kekufurannya. Tidak menyebar. Pertama kafir apa? Harbi. Kemudian 3 kafir yang lain, kafir dhimmi. Kafir yang mana kafir tersebut ya dilindungi oleh pemerintah. Musta'man, mendapatkan jaminan keamanan. Mu'ahad, orang yang mendapatkan jaminan keamanan karena perjanjian damai. Maka 3 kafir ini tidak boleh ditumpahkan darah. Tetangga kita orang kafir. Kemudian misalkan ada as-safir,
duta-duta besar, ya, ataupun yang lain, maka mereka tidak boleh ditumpahkan apa? Darahnya. Turis-turis mancanegara tidak boleh ditumpahkan darahnya, dilecehkan, ataupun yang lain, tidak boleh, itu haram hukum. Maka Nabi SAW memberikan rahmat kepada mereka, orang kafir, ya kan? Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang dijamin keamanannya oleh negara, lam yajid raihatal jannah, ia tidak akan mendapatkan bau surga. Rahmat bagi orang kafir. Kemudian Nabi SAW juga rahmat bagi orang munafik. Luar biasa. Orang munafik. Orang munafik adanya di Mekah apa di Madinah? Hah? Di Madinah. Waktu Islam apa? Jaya. Di Mekah ada orang munafik enggak waktu itu? Enggak ada. Ya kan? Jadi orang yang enggak tulus, ya, biasanya membersamai orang itu ketika susah apa senang? Enggak tulus. Kalau yang enggak tulus. Apa? Senang. Ya. Makanya betapa banyak engkau menghitung teman-temanmu ketika engkau dalam keadaan senang. Walakinnahum finna ibati qalilu. Tapi ketika seorang tertimpa musibah, tidak ada yang ngaku sedulur. Kabur semua sendiri. Maka Nabi SAW rahmat untuk mereka orang munafik. Bagaimana rahmatnya? Mereka mendapatkan muamalah sebagaimana muamalahnya kaum muslimin. Oleh karena itu Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, wahai Nabi, da'ni adzib unuqa hadzal munafiq. Biarkan aku untuk memukul leher orang munafik. Kata Nabi, jangan, dia masih apa? Masih apa? Muslim. Tidak ada sebab-sebab apa? Boleh ditumpahkan apa? Darahnya tidak boleh. Masya Allah. Munafik loh. Sahabat, munafik. Maka mereka masih mendapatkan muamalah kaum muslimin. Sakit dikunjungi, mati didoakan apa enggak? Didoakan. Oh, ini bukan kelompokku, saya enggak mau berdoa. Salah apa? Enggak. Salah. Muslim apa enggak? Oh, muslim. Doakan di. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu an. Ya. Wa akrim nuzulah wa wasi' madkhalah. Sakit ditengok. Ya. Meninggal apa? Dikuburkan di penguburan apa? Kaum muslimin. Maka di mana Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Nabi ini rahmat bagi orang kafir, orang apa? Bahkan Nabi SAW juga rahmat bagi apa? Ahlul ma'asi. Pelaku kemaksiatan dan dosa besar. Bagaimana? Jadi Nabi jadi para pelaku maksiat, pelaku dosa, itu langsung Allah hukum apa enggak? Allah hukum apa enggak? Dibiarkan dulu. Tapi orang awam, orang yang enggak paham agama, ngira dibiarkan, oh itu berarti boleh. Ya. Bikin orang awam ngiler. Enak ya. Tak dia apa-apa ke lolos. Ya. Ulangi lagi lolos ya. Ulangi lagi. Tuman ya, ketak langsung. Tak dalam artian Allah Subhanahu wa taala apa? Hukum. Oleh karena itu ya, itulah gayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Masya Allah Maha Pemaaf, memberikan rahmat untuk seluruh manusia. Pelaku maksiat tidak Allah langsung hukum, dibiarkan dulu. Dia dalam kemaksiatannya, makanya dalam tengah-tengah kemaksiatan dia, euforia dia, itu kadang dia sedih. Kadang ada masalah, ya, ada masalah keluarga ataupun yang lain, membuat dia apa? Sedih. Itu panggilan dari Allah, kembali kepadaku. Itu pelaku apa? Dosa dan maksiat. Maka gaya Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang melakukan maksiat, Allah biarkan. Terus dibiarkan, tambah tuman dia. Gak ingat sama Allah, Allah biarkan. Sampai apa? Ingat firman Allah. Annahum qadiruna 'alaiha. Sampai ia menyangka tidak ada yang bisa menahan saya. Tidak ada yang bisa ngalahin saya. Tidak ada yang bisa
ngotak-ngatik taktik saya. Dan dia bisa menghancurkan apa yang menjadi ciptaan saya ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ataha amruna," maka datanglah perkara aku untuk menghancurkan semua impian-impian diri. Maka ingat ketika kita melihat seorang ahli maksiat, kita memakai kacamata iman, kacamata orang-orang yang bertakwa. Kata Nabi apa? "Idza ra'aital 'abda," apabila engkau melihat seorang hamba musirron 'alal maksiyah, dia terus-terusan berbuat maksiat tapi nikmatnya tambah, maka ketahuan itu adalah apa? Istidraj. Maka hati-hati. Ya, dekat sekali sama dermaga dia. Artinya apa? Dekat sama kehancuran. Semua gaya Allah itu seperti itu. Anda melihat Abu Jahal, Abu Thalib. Ya, Allah hancurkan mereka di puncak kejayaannya. Kemudian umat-umat sebelum, ya, umat sebelum Nabi Muhammad, Nuh, Fir'aun. Allah hancurkan ketika mereka di bawah apa? Ketika di atas. Itulah gayanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka antum untuk bersyukur ya. Jangan sampai antum tuh wah enak nih jadi orang sugih ya. Maksiat jalan terus ya. Tapi rak popo nih Ustaz. Kita orang ya Allah taat ya. Nggak makan uang haram nih, kanan kiri ini haram, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ini orang nih enak-enak. Sabar akhi. Dia itu sebentar lagi kena dia. Dosa. Pas puncak-puncaknya, lo ambil langsung. Maka antum jangan silau, pakai kacamata syariat, kacamata Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mengadab orang-orang yang durhaka, durjana. Ya, ketika mereka ya lalai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ambil langsung. Maka antum bersyukur ya, setiap kali dikenakan sedikit sakit sedikit ingat kepada Allah. Diberikan nikmat sedikit ingat kepada Allah. Ini yang benar. Tahu yang haram ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun teman-teman semuanya melakukannya, enggak apa-apa loh. Lolos semua ini akhi. Dekat itu ajalnya. Ya, dekat dengan garis finish itu hati-hati. Maka ada sebuah kaidah, nikmat yang datang cepat hilangnya juga apa? Maka Islam rahmat bagi pelaku maksiat. Ketika kita melihat pelaku maksiat, jangan apa? Silau. Oh, enggak apa-apa. Oh, saya juga ikut-ikutan, enggak apa-apa. Walaupun sebentar, enggak boleh. Ya, enggak boleh seperti itu. Bahkan Islam itu rahmat juga bagi hewan-hewan yang enggak berakal, Masya Allah. Maka ketika seorang menyembelih, ya, wal yuhidda ahdukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, rawahu Muslim. Hendaklah salah seorang apa? Menajamkan pisaunya. Menutup apa? Di antara daging juga menutup apa? Matanya. Dan dibuat enak hewan sembelihannya. Kemudian tidak boleh menyiksa hewan dengan apa? Api. Ya, tidak boleh memakan hidup-hidup. Ya. Oh, saya pengen makan apa? Sop buntut sapi Ustaz. Tapi saya nggak mau sapi saya mati. Potong langsung tuh buntutnya. Jebret. Ya. Santap tuh buntut. Dan di negara-negara maju yang mana mereka makan ya hewan itu apa? Hidup-hidup. Betul. Ini sajian yang mahal menurut mereka. Kata Allah, fi dhalalin mubin, kesesatan yang nyata. Menyiksa itu. Udangnya udah siap saji. Masih gerak-gerak tuh, Masya Allah. Hati-hati. Ya. Islam rahmatan lil alamin. Ya. Maka seorang ya, tidak boleh memukul wajah. Ya. So, kemudian pada rumah, wala tahdimus shawa'ib, jangan kamu hancurkan tempat-tempat ibadah mereka. Tempat ibadah apa? Orang kafir waktu itu. Masya Allah. Maka Islam ini apa? Rahmat bagi apa? Seluruh alam. Jin juga. Ya. Manusia, bahkan benda-benda. Benda mati, dihormati, dihargai. Maka seorang harus bersyukur dengan datangnya apa? Muhammad SAW sebagai seorang apa? Rasul. Kemudian, Iqra ya akhi. وجعل أمته أمة وسطا
Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Baik, barakallah ya. Maka tadi sudah dijelaskan bahwasanya diutusnya Nabi adalah apa? Rahmat. Bersyukur. Alhamdulillah banget diutus apa? Seorang apa? Nabi. Yang mana adalah rahmat. Ya, makanya kita harus berkasih sayang. Kata Nabi SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang suka mengasihani orang lain, maka Allah akan mengasihani apa? Dirinya. Irhamu man fil ardi. Ya, berbelas kasihlah kalian kepada orang yang di muka bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka orang yang ada di langit akan mengasihani siapa? Kita. Ya. Kemudian wa ja'ala ummatahu ummatan wasata. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umatnya adalah ummatan wasata. Umat yang tengah-tengah, umat yang moderat. Umat yang apa? Moderat. Moderat sesuai Quran dan Sunnah. Bukan moderat sesuai hawa nafsu. Bukan moderat sesuai dengan keinginan orang-orang yang menginginkan menghalalkan keharaman. Tapi moderat sesuai dengan apa? Quran dan apa? Sunnah Nabi SAW. Maka dikatakan wa ja'ala ummatahu ummatan wasata. Dan ia menjadikan umatnya adalah umat yang moderat, syariat yang moderat. Bukan syariat yang penuh dengan apa? Hawa nafsu. Dan ingat, kebenaran itu banyak apa satu? Satu. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala dicatat ya, surat Yunus ya, ayat 32. Allah berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Dan tidaklah ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maka tidak ada setelah kebenaran kecuali apa? Kesesatan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah 143, insyaallah ada cepat sekali.
Kam dakikah ya? Berapa menit? Biasanya 10 menit. 10 menit umat. 6 menit saja. Oh, iya. Ummatan wasata, ya, umat yang pertengahan moderat, ay udulan la yamiluna 'anil haqqi la ila ghuluwin wala ila jafa. Itu umat yang moderat yang mana mereka tidak hulu berlebihan dalam menyanjung, ya, sebagaimana ya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang apa? Nasor, atau terlalu apa? Merendahkan. Di mana orang Nasoro mengatakan Isa ibnullah, Isa adalah anak apa? Allah. Adapun Yahud mengatakan Isa adalah anak pezina. Ya. Akan tetapi umat wasata, umat yang moderat, umat Muhammad SAW mengatakan Isa bukanlah Tuhan atau bukan anak Tuhan, tapi hamba Allah dan Rasulnya. Anda bersyukur dengan akidah seperti itu. Ad-dinul Islami qad naha 'anil ghuluwi wal jafa. Karena agama Islam telah melarang dari berlebihan dalam memuji, wal jafa, terlalu merendahkan, menghina. Wa amara bit tawassuti wal i'tidal, dan Islam memerintahkan untuk pertengahan, tidak berlebihan. Wa inna min abrazi simati hadzal din, dan sesungguhnya hal yang paling tampak dari agama ini al-adlu wal insaf, adil, pertengahan, ya, adil, terlebih sama orang yang kita benci, ya, adil, harus berbuat apa? Adil. Tidak boleh berbuat dolim dan berhukum dengan al-qistasul mustaqim, yaitu neraca yang lurus. Kemudian wa inna khaira man yumathilul wastiyah fil aqwal, dan sesungguhnya ya kelompok yang paling baik dalam mempraktekkan sikap moderat. Jadi kelompok-kelompok itu banyak jemaah. Ya. Kata Nabi SAW, "Sataftarikul Yahud, ya, ala ihda wa sab'ina firqah." Orang-orang Yahudi itu terpecah belah menjadi berapa golongan? 71. Yang selamat berapa kelompok? 1 kelompok. Nasoro 72 apa? Kelompok yang selamat, dan umat ini terpecah belah sampai 73 kelompok. Dan semuanya ya terancam neraka kecuali apa? Ada yang kekal di neraka, ada yang terancam neraka, dan yang lain. Maka kelompok yang paling baik dalam mempraktekkan al-wastiyah, pertengahan dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinan, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Alladzina tamathalul islama fi jami' umurihim, yang mana mereka mempraktekkan apa itu Islam di semua perkara mereka, iktidaan bin nabi, sesuai dengan
perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihir rasyidin, dan para khalifah yang mulia, ittiba'il kitabi was sunnah, dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, wifqa fahmi salafil ummah, dengan pemahaman salaf-salaf terdahulu. Fahum awlan nasi dukhulan, maka mereka adalah orang yang paling afdal dalam mempraktekkan umat pertengahan ini. Ya, umat apa? Pertengahan ini. Maka lihatlah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka mengisbatkan nama-nama Allah tanpa tasbih, menyerupakan Allah dengan apa? Makhluknya. Di mana sebagian kelompok mereka mengisbatkan nama-nama Allah dan sifatnya dan menyerupakan dengan apa? Makhluknya. Dan di antara kelompok ada yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah takdir. Ada yang mana kelompok tersebut adalah Jabariyah, bahwasanya manusia majbur. Manusia itu dipaksa untuk mengikuti apa? Takdir. Manusia tidak punya pilihan. Mau baik atau buruk itu apa? Takdir apa? Allah. Sedangkan Qadariyah, mereka mengatakan tidak ada takdir Allah. Semua itu adalah keinginan apa? Manusia. Dan Ahlus Sunnah ini pertengahan. Bukan Qadariyah dan bukan apa? Jabariyah. Manusia itu tentukan takdir. Tapi sebelum takdir itu turun, manusia itu punya apa? Pilihan. Mau buat baik atau buruk. Kalau berbuat baik, Allah mudahkan jalan kebaikan. Kalau berbuat buruk, Allah mudahkan apa? Keburukan. Fa'amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang gemar bersedekah, bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan percaya dengan apa? Surga. Fasanuyassirhu lil yusra, kita mudahkan jalannya untuk apa? Surga. Wa amma man bakhila wastagna, orang yang pelit, bakhil dan kufur kepada Allah, kita akan mudahkan jalannya apa? Ke neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.